Halo semua, ketemu lagi dengan Mem Yunike. Kali ini kita akan membahas mengenai tekanan pada zat padat. Berikut ini adalah kompetensi dasar dan indikatornya, yaitu menjelaskan konsep tekanan, menganalisis hubungan antara gaya dan luas permukaan terhadap besarnya tekanan, serta kita akan menghitung tekanan pada zat padat. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita diskusikan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan pada zat padat. Nah, pernahkah kalian pergi ke suatu acara outdoor, kemudian manakah sepatu yang akan kamu pilih untuk pergi ke acara tersebut? Apakah high heels atau sepatu flat shoes? Nah, tentu saja kalian akan memilih sepatu yang nomor 2. Alasannya karena sepatu hak tinggi atau high heels memiliki tekanan yang besar terhadap tanah atau lantai dibandingkan dengan sepatu flat shoes karena luas permukaan bidang sentuhnya kecil. Hal ini dikarenakan sepatu flat shoes memiliki luas permukaan bidang sentuh yang besar sehingga tekanan yang dihasilkan kecil. Maka kita akan lebih mudah berjalan dengan sepatu yang flat shoes dibandingkan dengan yang high heels karena akan membuat kalian terperosok ke dalam tanah. Nah, berikutnya. Mengapa sih sepatu bola didesain seperti ini? Terdapat bulatan-bulatan kecil di dasar sepatu tersebut. Sepatu bola dirancang sedemikian rupa dengan bulatan-bulatan kecil di bagian bawah telapaknya berguna untuk memberikan tekanan yang besar pada tanah. Dengan tekanan yang besar, pemain bola dapat menapak dengan kokoh terhadap tanah sehingga tidak mudah tergelincir, seperti yang tampak pada gambar. Perhatikan gambar ini. Bebek dan ayam. Manakah dari kedua binatang tersebut yang lebih mudah berjalan di atas tanah yang berlumpur? Ya, tentu saja binatang bebek. Coba kalian perhatikan kaki bebek tersebut. Bebek memiliki kaki yang lebar, sehingga memiliki tekanan yang kecil terhadap tanah atau lumpur. Akibatnya, bebek dapat dengan mudah berjalan di atas tanah atau lumpur. Jadi, kaki bebek memiliki tekanan yang jauh lebih kecil dibandingkan kaki ayam. Berikutnya, pernahkah kalian pergi ke gunung, kemudian kalian membawa tas ransel? Nah, mengapa tas ransel memiliki tali yang lebar? Tas ransel atau tas gunung memiliki tali yang lebar atau besar. Hal ini bertujuan agar memudahkan pendaki untuk membawa peralatannya. Karena tekanan yang diberikan terhadap pundak adalah kecil. Coba bayangkan, jika tali pada tas ransel itu kecil, hal ini mengakibatkan tekanan yang dihasilkan pada pundak akan besar. Akibatnya pundak kalian akan terasa sakit. Jadi kalian sudah tahu ya alasan mengapa tas ransel talinya dibuat besar. Agar kalian dapat mengerti mengenai faktor yang mempengaruhi tekanan pada zat padat, kalian dapat mencoba demonstrasi seperti ini. Tunjukkan dulu ke layar nih ya. Siap-siap ya. Ini telapak tangan, kemudian ini telunjuk ya. Punya pipi? Punya ya, pipi kamu ya. Tolong jangan ditampar ya. Kita akan memberikan tekanan sesuai kamu mau besar mau kecil ya, terserah kamu yang sakit ya. Kalau besar ya silakan ditekenin, bukan ditampar ya, bukan tabok. Tekenin ke pipi dengan gaya ya, gaya tekan tertentu. Udah rasain ya. Kayaknya kamu bisa senyum. Sekarang yang kedua pakai telunjuk nih, telunjuk nih ya, tunjuk, tekan lagi ke pipi dengan gaya yang sama. Rasain lebih sakit mana. Nah, itulah hubungan antara gaya dan luas. Betul? Luas yang besar seperti telapak tangan menghasilkan tekanan yang kecil. Sehingga ketika tempel ke pipi, ya dengan diberi tekanan tertentu, nggak merasa sakit. Dibandingkan dengan telunjuk. Nih, ibu deketin ya. Telunjuk ibu yang paling bagus ini ya. Ini telunjuk nih ya. Ya, yang nempel kan bagian ini doang. Dibandingkan ini ya.
Maka ketika luas bidang yang menyentuh kecil, maka tekanan yang dihasilkan besar. Kita dapat menyimpulkan bahwa tekanan sebanding dengan gaya yang diberikan dan berbanding terbalik dengan luas bidang sentuh. Coba kalian perhatikan dua buah paku seperti yang ada pada gambar. Paku A memiliki ujung yang tumpul, sedangkan paku B memiliki ujung yang lancip. Ketika diberikan gaya yang sama yaitu 1000 Newton, manakah yang menghasilkan tekanan paling besar? Ya, tentu saja paku yang B, karena luas bidang sentuhnya kecil, sehingga menghasilkan tekanan yang besar. Jadi sekali lagi, tekanan pada zat padat memiliki rumus P sama dengan F dibagi A, di mana P itu adalah gaya dalam satuan Newton, A adalah luas dalam satuan meter kuadrat, tekanan dalam satuan Pascal. Sehingga untuk menghasilkan tekanan yang besar, dibutuhkan luas bidang sentuh yang kecil. Dan sebaliknya, untuk menghasilkan tekanan yang kecil, diperlukan luas bidang sentuh yang besar. Atau dapat juga kita menuliskan rumus tekanan seperti ini. P sama dengan force per area, di mana force atau gaya sebanding dengan gaya berat suatu benda. Maka gaya di sini dapat kita ganti rumusnya M kali G, di mana M-nya itu adalah massa, G-nya percepatan gravitasi. Selanjutnya kita akan membahas beberapa contoh soal mengenai tekanan. Perhatikan soal nomor 1. Tentukan besar tekanan yang dilakukan benda dari gambar-gambar di bawah ini. Untuk yang A, besarnya gaya adalah 12 Newton dan luas bidang sentuh adalah 6 meter kuadrat. Jadi, besarnya gaya yang diberikan, kita masukkan rumus ini, force per area, hasilnya adalah 2 Pascal. Begitu juga dengan yang B, kita gunakan rumus yang sama dengan gaya yang diberikan adalah 10 Newton dibagi luas bidang sentuhnya 2,5 meter persegi. Maka hasilnya 4 Pascal. Perhatikan bagian C, di mana satuan yang diberikan itu bukan satuan internasional. Sehingga satuan lain dari tekanan adalah din per centimeter pangkat 2. Kita langsung aja masukkan menggunakan rumus ini dengan gaya 1250 din dan luas bidang sentuh 125 cm pangkat 2. Hasilnya adalah 10 din per cm kuadrat. Soal bagian D, diketahui di soal gaya yang diberikan adalah 20 Newton, sedangkan luas bidang sentuhnya belum diketahui. Tetapi di sini diketahui sisi dari kubus tersebut, sehingga kita gunakan rumus tekanan pada zat padat P sama dengan force per area. F-nya yaitu 20 Newton dibagi area, di mana luas di sini adalah yang menyentuh bidang saja, sehingga kita akan mencari luasnya terlebih dahulu, yaitu 5 kali 5. Hasilnya 25 cm kuadrat. Jangan lupa satuan cm kuadrat harus dirubah ke dalam meter kuadrat. Sehingga jika kita konversikan ke meter kuadrat, maka 25 cm kuadrat itu harus dibagi 10.000. Untuk mempermudah dalam perhitungan, kita ubah dalam perhitungan ini menjadi kali, sehingga hasilnya 20 per 25 dikali 10.000 meter kuadrat. Hasilnya adalah 8.000 Pascal. Begitu juga bagian E. Karena luas bidang sentuhnya belum diketahui, maka kita harus mencari dari gambar ini. Dengan luas bidang sentuh adalah luas permukaan yang menyentuh bidang. Jika benda ini kita posisikan berdiri seperti ini, maka yang menyentuh bidang adalah panjang kali lebar, 50 cm dikali 20 cm. Hasilnya 1000 cm kuadrat. Jangan lupa kita ubah ke dalam satuan internasional. Hasilnya adalah 50 PA. Selanjutnya bagian F. Kita gunakan cara yang sama. Maka dihasilkan nilai tekanannya yaitu 500 Pascal. Soal nomor 2. Sebuah gaya 1250 din bekerja pada bidang seluas 50 cm kuadrat. Berapakah besar tekanannya? Ingat, satuan lain dari tekanan adalah din per cm kuadrat. Ya, maka kita langsung aja cari menggunakan rumus P sama dengan F per A, di mana F-nya itu gaya dalam satuan CGS yaitu 1250 din dibagi luasnya yaitu 50 cm kuadrat. Hasilnya 25 din per cm kuadrat.
Soal nomor 3. Pada sebuah bidang yang luasnya 1,2 meter kuadrat bekerja tekanan 150 Pascal. Berapa besar gaya yang bekerja pada bidang tersebut? Nah, untuk soal nomor 3 yang dicari adalah gaya. Sehingga kita gunakan rumus force sama dengan pressure atau tekanan dikalikan luas. Hasilnya 150 Pascal dikali 1,2 meter kuadrat. Kita lihat lebih dahulu satuan yang diketahui sudah internasional sehingga langsung dikalikan saja, hasilnya 180 Newton. Soal nomor 4, gaya sebesar 40 Newton bekerja pada benda, menimbulkan tekanan 800 Pascal. Berapa besar luas bidang sentuh? Sehingga kita gunakan rumus A sama dengan F per P, di mana F-nya itu 40 Newton dan P-nya berdasarkan soal 800 Pascal. Jadi hasilnya 0,05 meter kuadrat. Soal nomor 5. Sebuah mobil beratnya 24.000 Newton memiliki 4 buah ban yang masing-masing mempunyai kontak seluas 50 cm kuadrat dengan permukaan jalan. Bila setiap ban mendapatkan beban yang sama, berapa besar tekanan yang dihasilkan? Maka kita asumsikan seperti ini. Berat mobil diketahui sebesar 24.000 Newton. Ingat, berat itu sebanding dengan gaya yang diberikan. Dan luas satu buah ban sebesar 50 cm kuadrat. Sehingga pada mobil terdapat 4 buah ban. Jadi kita kalikan dulu 4. 4 dikali 50, maka 24.000 Newton dibagi 200 meter kuadrat dikali 10.000. Hasilnya adalah 1.200.000 Pascal atau 1.200 kilopascal. Soal selanjutnya, sebuah kubus rusuknya 6 cm memiliki massa 1,8 kg. Jika percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, berapa besar tekanan kubus tersebut? Langkah pertama yang harus kita lakukan, kita harus mencari beberapa besaran yang belum diketahui, yaitu luas bidang sentuh dan gayanya. Yang pertama kita hitung luas bidang sentuh. Karena bendanya berupa kubus, maka luas bidang sentuhnya yaitu rusuk kali rusuk. Kemudian kita gunakan rumus P sama dengan F per A, di mana F-nya itu sebanding dengan berat benda. Maka kita gunakan rumus ini. M adalah massa 1,8 kg dikalikan percepatan gravitasi yaitu 10 dibagikan luas bidang sentuh, hasilnya 18 per 36 meter kuadrat dikali 10.000. Ingat 10.000 itu dihasilkan dari cm kuadrat diubah ke dalam meter kuadrat. Jadi hasilnya 5.000 PA atau 5 kilopascal. Seorang anak masanya 45 kg memakai sepatu dengan luas setiap alas sepatu 75 cm kuadrat. Jika percepatan gravitasi 10, maka yang ditanyakan adalah berat anak, tekanan jika berdiri di atas 2 kaki dan jika berdiri di atas 1 kaki. Untuk menghitung berat anak tersebut, kita gunakan rumus W sama dengan M kali G, di mana M-nya massa yaitu 45 kg dikalikan 10, hasilnya 450 Newton. Kemudian jika anak tersebut berdiri di atas 2 kaki, artinya luas alas sepatu yang kita harus hitung dikalikan 2. Hasilnya 450 dibagi 2 kali 75 cm kuadrat. Ingat satuan cm kuadrat kita ubah ke dalam meter kuadrat, maka dalam perhitungan untuk mempermudah kita kalikan 10.000. Hasilnya adalah 30.000 Pascal atau 30 kilopascal. Jika anak tersebut berdiri di atas 1 kaki seperti gambar ini, maka luas alas sepatunya kita ambil 75 cm kuadrat. Hasilnya adalah 60 kilopascal. Jadi berdasarkan soal ini dapat kita simpulkan bahwa berdiri di atas 2 kaki menghasilkan tekanan yang jauh lebih kecil dibandingkan berdiri di atas 1 kaki. Itulah akibatnya jika kalian berdiri seperti ini, maka kaki kalian akan terasa lebih pegal karena tekanan yang dihasilkan oleh berat badan kalian jauh lebih besar dibandingkan berdiri di atas 2 kaki. Soal selanjutnya, sebuah balok memiliki massa 12 kg dan berukuran 20 x 10 x 5 cm. Kemudian, bila percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat, tentukan berat balok. Berat balok kita akan hitung dengan menggunakan rumus W sama dengan M kali G. Hasilnya adalah 120 Newton.
Sedangkan untuk menghitung tekanan maksimum dan tekanan minimum, kita harus mencari luas bidang sentuh dari kemungkinan posisi balok yang dapat kita lakukan. Ada 3 kemungkinan posisi balok yang kita bisa tempatkan, seperti gambar-gambar berikut ini. Kita hitung dari tiap posisi luas bidang sentuhnya. Yang pertama, menghasilkan luas bidang sentuh panjang kali lebar 200 cm². Sedangkan yang kedua menghasilkan 50 cm². Dan yang ketiga dihasilkan 5 kali 20 yaitu 100 cm². Untuk menghitung tekanan maksimum, maka kita harus hitung luas yang minimum. Luas minimum dari ketiga posisi tersebut adalah 50, sehingga hasilnya 24 kPa. Kemudian untuk tekanan minimum, kita harus mencari luas bidang sentuh yang maksimum, yaitu pada posisi yang pertama, 20 kali 10, hasilnya 200. Jadi, tekanan minimumnya yaitu 6000 Pascal atau 6 kPa. Baik anak-anak, demikianlah pembahasan materi mengenai tekanan pada zat padat. Sehingga kalian memahami materi ini, selamat belajar, Tuhan memberkati.